Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Shalom para siswa yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Saya akan membacakan untuk kita semua dan mohon kita dapat memperhatikannya baik-baik. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Berbahagia setiap kita yang membaca, tapi lebih berbahagia yang merenungkan dan melakukan di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama 4 bulan terakhir ini kita mengikuti ibadah secara online. Bagaimana pengalaman saudara mengikuti ibadah secara online? Ada yang mengatakan kangen bisa ibadah di gereja, karena nanti di gereja bisa bersama-sama teman-teman beribadah. Kemudian setelah beribadah nanti bisa ke kantin, bisa kemana untuk makan bersama. Kangen untuk suasana demikian. Tetapi ada juga kemudian yang mengatakan, wah ternyata enak juga ya ibadah online ini ya. Kita bisa ibadah online sambil kita makan, ngemil, minum. Tunggu dulu, apakah benar kita boleh beribadah dengan cara demikian? Dan pada pagi hari ini kita mencoba belajar kembali bagaimana seharusnya kita bisa beribadah. Esensi dari ibadah itu, baik ibadah itu baik secara online maupun secara offline atau onsite, kita belajar bagaimana esensi ibadah itu. Mengapa kita akhirnya bisa beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar bahwa ada kebenaran firman Tuhan pagi hari ini bahwa dasar ibadah kita itu adalah karena karya penebusan Kristus. Jadi dasar kita ini bisa beribadah karena karya penebusan dari Kristus. Ada satu meme yang menarik tentang ibadah online. Dikatakan meme ini berkata, ingat ya, kita ini ibadah online, bukan nonton ibadah online. Jadi ada hal yang perlu kita pikirkan, apakah esensi ibadah itu sebenarnya. Karena pada akhirnya ibadah online maupun offline, kita tetap harus punya sikap hati yang benar-benar menyembah kepada Tuhan. Dan pada pagi ini kita akan belajar tentang esensi dari ibadah itu. Mari kita melihat bahwa sebagai kita memflashback ketika kita sebelum percaya kepada Kristus, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang tidak bisa menemui Tuhan secara bebas. Dan kita seharusnya menjadi orang yang layak untuk dihukum, mendapatkan murka Allah karena dosa-dosa kita. Tetapi kita bersyukur karena anugerah Tuhan bagi kita, sehingga Tuhan melayakkan kita. Tuhan mau mati di atas kayu salib, sehingga kita dilayakkan untuk berani, untuk datang menyembah Tuhan.
Dan kita bisa melihat di dalam firman Tuhan dikatakan dengan penuh keberanian kita menghadap Allah. Dengan penuh keberanian, dengan penuh confidence, dengan penuh keyakinan. Kita boleh datang menyembah kepada Tuhan dan Tuhan berkenan. Kenapa? Karena ada Yesus Kristus yang telah berkarya, yang telah membuka jalannya itu bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita confidence? Karena ada Yesus. Apa yang dilakukan Yesus? Yaitu ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka suatu peristiwa pada waktu itu tabir bait Allah, yaitu yang membatasi ruang kudus dengan ruang maha kudus terbelah menjadi dua. Itu artinya setiap anak Tuhan dapat langsung menghadap Tuhan tanpa melalui perantaraan imam. Di sini kita bisa melihat bahwa Yesuslah yang telah menjadi imam besar yang melintasi segala zaman, yang mewakili kita, membuka jalan dan memimpin kita untuk boleh menghadap Allah, dan Allah berkenan menerima penyembahan dari kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 21 dikatakan bahwa kita punya imam besar sebagai kepala rumah Allah, imam besar yang menjadi perantara kita kepada Bapa. Seorang penulis teolog kemudian bernama Bob Calvin kemudian mengatakan bahwa ibadah kita ini dipandang berkenan kepada Allah apabila kita melakukannya di dalam Yesus Kristus. Dalam arti lain, pentingnya kesadaran kita bahwa kita ini bisa menghadap Allah karena karya Yesus Kristus. Tanpa karya Yesus Kristus, setiap orang bisa datang menghadap Allah tetapi tidak diperkenan oleh Allah. Oleh karena itu, marilah kita bisa melihat bahwa ibadah kita ini merupakan respon terhadap karya penebusan Kristus. Marilah kita sungguh-sungguh mencermati bagaimana kita datang beribadah kepada Tuhan. Bagaimana kita menjawab pertanyaan apabila orang bertanya kepada kita, bolehkah sambil makan atau minum mengikuti ibadah online? Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat bahwa ibadah kita ini diadakan, dimampukan karena karya Kristus yang sangat mulia di atas kayu salib, yaitu nyawanya yang harus mati di atas kayu salib, maka sudah selayaknya kita menghadap Allah dengan hati yang penuh sungguh-sungguh mengucap syukur atas karya Kristus tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu seharusnya lah kita menghadap Tuhan, kita beribadah itu full heart, karena kita tahu bahwa Tuhan yang telah mengasihi kita berkarya bagi kita, dan seharusnya kita persembahkan kepada Tuhan dan full attention, seluruh perhatian kita, seluruh jiwa raga kita, konsentrasi kita, pemikiran kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan segala yang terbaik bagi kita, maka seharusnya ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita bisa beribadah dengan sukacita, dengan full heart, sepenuh hati, dengan full attention pemikiran kita dengan segala keberadaan kita. Itulah sikap beribadah yang benar di hadapan Tuhan. Dan biarlah ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian perundungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.